Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Li Yun, yaitu di part kedua. Langsung saja. Belum sunat pandai udut dan ceracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan si jenggot yang duduk diikat dengan menggunakan rantai. Chen Hai pun berkata, "Kutanya padamu sekali lagi, di mana pemimpin pemberontak bersembunyi?" Lalu di sisi jenggot ia pun menjawab, "Siapa tahu dia ada di 20.000 meter di bawah permukaan laut. Apa aku sudah bilang padamu soal mata-matanya di sana?" Pengawal ganteng pun berkata, "Maksudmu benda sialan ini?" Sambil ia membawa gulungan, dan di saat gulungan itu dibuka terdapat Ultraman, dan di sana bertuliskan, saat di dalam bahaya dia bisa berubah menjadi robot raksasa setinggi Ultraman. Lalu kita diperlihatkan gambar dari Naruto di sana, dan tulisan berkata, master dari semua ilmu ninjutsu. Dan kita diperlihatkan lagi gambar dari Mangge the Luffy, dan tulisan berkata, hampir menjadi raja bajak laut. Dan kita diperlihatkan juga 3 gadis di sana yang bertuliskan dia juga punya banyak harem. Dan yang terakhir kita diperlihatkan sosok dari Son Goku. Di sana tulisannya pun berkata, dia itu iblis, musuh, teman baik, dan orang yang terpilih untuk mengumpulkan 7 Dragon Ball. Waduh Mok, ini cerita apa? Lalu kita diperlihatkan penjaga ganteng itu yang melihat ke arah gambar tadi, dan di sana ia pun marah-marah berkata, apa maksud ini semua? Sambil ia merobek semua gambar itu. Lalu jenggot pun tersenyum menjawab, dengan IQ kalian tidak mungkin kalian bisa memahami semua itu. Aku tidak tahu maksudnya, aku tidak tahu apa yang diocehkan anak buah Li Yun, tapi itu lumayan menipu. Dan di sana penjaga ganteng pun berkata, Master Chen Hai, sepertinya kita harus melakukan kekerasan. Lalu jenggot di sana pun tersenyum berkata, kau mau mengujiku? Kau pikir aku takut? Sambil terlihat Chen Hai yang mendekat ke arah jenggot, dan ia pun berkata, mungkin kami harus membawa serigala besar dan memberinya makan sesuatu yang membuat nafsu makannya meningkat. Sambil ia menakut-nakuti jenggot di sana. Lalu di sisi jenggot ia pun hanya terdiam, tapi tiba-tiba ia pun ketakutan berkata, aku akan memberitahu semuanya. Lalu Chen Hai di sana pun berkata, pertama, jawab ini, siapa yang memberimu roti kukus? Sambil kita diperlihatkan jenggot di sana yang terkejut dan berkata, bagaimana kau tahu soal itu? Dan ia pun bergumam, aku tidak meninggalkan satu jejak pun. Bagaimana dia bisa tahu? Chen Hai pun menjawab, aku memeriksa setitik kotoranmu. Aku sangat yakin kau makan roti kukus, baunya unik. Sambil kita diperlihatkan Chen Hai yang memeriksa beol dari jenggot itu. Dan di sana pengawal ganteng pun berkata, luar biasa Master Chen Hai, Anda luar biasa, Anda melihat semua detailnya dengan sangat teliti. By the way, pengawal ganteng ini tidak mempunyai nama mungkin ya Mok, tidak ada nama di chapter-chapter sebelumnya. Lalu jenggot di sana pun terkejut berkata, apa gila, orang-orang dari 6 pintu benar-benar gila. Lalu di sisi Chen Hai ia pun mendekat ke arah jenggot sambil berkata, makanan yang kami sajikan padamu tidak ada roti kukus, karena itu seseorang harus mengantarkan itu padamu untuk keluar masuk istana tanpa tertangkap. Cuma pemimpin pemberontak yang bisa melakukan itu. Biar ku tanya lagi, apa dia bersembunyi di ibu kota? Sambil terlihat jenggot di sana yang hanya terdiam, Chen Hai pun berkata lagi, wajahmu mengkhianatimu, itu mengungkapkan semuanya. Sambil kita diperlihatkan dari belakang si jenggot pun berkata, hei, kalau aku jadi kau, aku tidak akan fokus pada orang suci di sana. Chen Hai pun langsung menoleh berkata, apa maksudmu jenggot? Lalu jenggot pun menjawab, kenapa keluarga bangsawan jadi sombong akhir-akhir ini? Pasti karena mereka berani menentang istri kaisar demi dapat kekuatan militer yang kuat. Kami sudah gila dengan disebut pemberontak,
Tanpa kekuatan pemimpin kami, kau kira apa yang akan terjadi di sana? Chen Hai pun hanya terdiam berpikir. Lalu kita diperlihatkan di esok harinya di istana kekaisaran. Lalu kita diperlihatkan lagi kaisar wanita, yaitu Sesueli, yang dari depannya terdapat Chen Hai, dan ia pun berkata, kriminal itu diberi sedikit roti kukus. Apa artinya orang suci itu tidak terlalu kaya? Terlebih dia tidak mencoba merusak penjaranya. Yang bisa diartikan dia tidak punya niat untuk pemberontakan lain. Lagi pula dia tertidur lelap saat ini, dan juga bawahannya berani beranggapan jika dia ingin membubarkan tentara pemberontak karena dia ingin hidup sebagai orang biasa. Contohnya ingin menikah, punya istri, dan tidak mengambil resiko yang berbahaya. Menurut mata-mata sepertinya para bangsawan bergabung dan memiliki hubungan. Meski orang itu memimpin mereka, sepertinya dia bukan orang suci. Sambil kita diperlihatkan Sesueli di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, astaga, kau sudah melakukan yang terbaik. Kamu seperti Conan saja. Lalu di sisi Chen Hai, ia pun terbengung bertanya-tanya sambil berkata, kok Conan? Yang mulia, apa yang Anda bicarakan? Lalu di sisi Sesueli, ia pun berkata, tidak apa-apa. Dia hanya anak berbakat yang bisa menyelesaikan semua misteri. Lalu ia pun bergumam, Liun menceritakan itu setiap hari padaku. Apa benar ada orang seperti itu di dunia ini? Sambil ia membayangkan kehebatan dari detektif Conan. Lalu Chen Hai pun berkata, saya sangat tersanjung. Haruskah saya membalas kebaikan Anda yang mulia? Lalu Sesueli pun menjawab, kamu bisa pergi sekarang. Sambil ia pun bergumam di sana, seseorang yang tidak mau punya banyak uang, menikah, dan memiliki hidup normal, jangkauannya begitu luas. Sebagai contoh, Liunku sangat cocok untuk itu. Sambil kita diperlihatkan Liun yang berdiri di atas genteng melihat ke arah sesuatu, dan di sana ia pun hanya terdiam. Dan ternyata ia pun mendatangi toko biji-bijian Tengseng, dan ia pun berkata, ini tempat yang biksu bicarakan tadi. Aku tidak bisa menggunakan cara brutal seperti biasanya. Aku harus cari cara untuk menyusup. Aku tidak boleh membuat masalah besar atau istriku akan khawatir. Dan di sana ia pun melihat ke arah bawah. Ternyata ada beberapa penjaga, dan penjaga itu pun memarahi pedagang kaki lima sambil berkata, pindahkan daganganmu ke sana, jangan menghalangi jalan. Bodoh. Sambil terlihat Liun di sana yang hanya tersenyum, dan ia pun berkata, aku mengerti, pemilik bisnis selalu takut pada anjing penjaga, sama seperti di dunia. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan toko Tengseng itu dan Liun yang sudah berada di dalam toko. Lalu ia pun bergumam, akan segera dimulai. Dan tiba-tiba terdapat seseorang pekerja yang berkata, pemilik toko ini buruk. Sambil terlihat pemilik toko itu yang terkejut. Lalu pegawainya pun mendekat sambil berkata, orang-orang dari 6 pintu datang ke sini tuan. Sambil terlihat pemilik toko itu yang terkejut terbengong. Lalu ia pun mengambil sebuah buku sambil berkata, ambil ini dan pergi, harus diserahkan kepada patriark. Sambil terlihat pegawai itu yang berlari dengan sangat cepat, tapi ia pun diikuti oleh Liun dari belakang. Dan di sana Liun pun tersenyum melihat orang itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan beberapa penjaga yang berlari, dan ternyata penjaga itu pun mendatangi toko Tengseng itu sambil berkata, kepung tempat ini, jangan biarkan siapapun untuk pergi. Ternyata itu adalah Chen Hai, dan ia pun berkata lagi, cepat geledah, jangan lewatkan tempat yang mencurigakan. Sambil kita diperlihatkan para prajurit itu yang memeriksa gentong yang berisi beras, dan kita diperlihatkan juga seorang prajurit yang memeriksa kolong meja, dan terdapat tikus di sana yang terkejut. Lalu ia pun berkata, lapor tuan, tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Lalu Chen Hai pun berkata, siapa sebenarnya yang melaporkan informasi ini? Dan anak buahnya pun menjawab, orang tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah orang pribadi dari Yang Mulia, dan menyebut dirinya detektif 007. Lalu Chen Hai di sana pun bergumam, orang pribadi Yang Mulia, apakah ini instruksi dari Yang Mulia? Sambil kita diperlihatkan
Chen Hai di sana yang melihat ke arah bawah. Ternyata ia pun melihat ke arah batu yang berwarna kuning itu. Lalu ia pun terkejut bergumam, ini adalah... Lalu di waktu yang sama kita diperlihatkan Liyun di sana yang mendapatkan buku tadi, dan ia pun berkata jika melaporkan hal semacam ini pasti cepat berakhir. 6 pintu benar-benar bodoh. Kelompok orang-orang itu sangat berguna. Aku sangat iri pada Kaisar. Sambil kita diperlihatkan pembawa buku itu yang sudah pingsan di bawahnya. Lalu kita diperlihatkan buku itu dan Liyun pun berkata, biarkan aku melihat apa yang mereka rencanakan. Sambil ia membaca buku itu dan ia pun berkata, pada tanggal 20 Januari Nyonya keluarga Huang pergi ke rumah Tuan Chen dan pergi 10 menit kemudian. Pada tanggal 21 Nyonya Huang pergi ke rumah Liu Gongxi dan pergi dalam 20 menit. Pada tanggal 22, apa-apaan ini? Ini buku harian topi hijau. Menunggu untuk balas dendam. Apa dia menggunakan catatan ini sebagai tanda rahasia? Manusia sialan. Sambil ia terbengong di sana, lalu ia pun melihat ke arah buku itu lagi dan ia pun berkata, tidak, menulis ini di buku besar jelas menyembunyikan sesuatu. Cara ini sungguh menyebalkan. Sambil ia mengeluarkan aura di ujung jarinya yang mengarahkan ke arah tulisan itu, dan kita diperlihatkan tulisan itu yang perlahan-lahan memudar. Lalu Liyun pun berkata, ternyata ini ditulis dengan menggunakan biji ki sejati. Dengan cara ini, meskipun seseorang mengambilnya, jika kau tidak dapat menggunakan Zenki, kau tidak akan dapat melihat isi yang tersembunyi. Sambil kita diperlihatkan tulisan di sana yang bertuliskan, dia mungkin berada di Kyoto, tetapi tidak masalah, ini tidak berpengaruh pada rencananya. Ketika Kaisar meninggalkan istana, mulailah bertindak. Lalu Liyun di sana pun tersenyum berkata, ini seharusnya aku kan? Dan ini keluarga aristokrat bermaksud untuk membunuhnya saat Kaisar baru berparade keluar istana. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya denganku, akan berbeda jika masalahnya besar. Parade Kaisar keluar dari istana adalah kegiatan tradisional setelah dia dinobatkan. Aku tidak tahu metode apa yang akan digunakan orang-orang ini saat itu. Apakah Kaisar itu baik? Aku takut tindakan mereka akan mempengaruhi istriku seperti terakhir kali. Maka hanya ada satu cara. Selama aku tidak mengizinkan Zoswali berpartisipasi dalam acara ini, bagaimanapun, selama bersembunyi jauh, masalah tidak akan menemukan kita. Sambil kita diperlihatkan pembawa buku itu yang tergeletak ditinggalkan oleh Liyun di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Zoswali yang membaca gulungan dan ia pun berkata, sepertinya ada di sekitar Kyoto. Lalu dari depannya pelayan pun berkata, Yang Mulia, Tuan Chen Hai ingin bertemu dengan Anda. Dan beberapa saat kemudian Chen Hai pun mendatangi Zoswali di sana sambil berkata, Chen Hai memberi hormat pada Yang Mulia. Yang Mulia benar-benar perhitungan yang cerdas. Saya telah menyelidiki sesuai dengan instruksi Yang Mulia apa rencana keluarga Huang. Lalu Zoswali di sana pun melirik sambil bergumam, perintahku, orang ini menjadi semakin bisa berbicara ya. Ternyata ya yang menyuruh menggerebek toko tadi adalah Liyun yang mengatasnamakan Kaisar. Chen Hai di sana pun berkata, biji Zensi kuning redup ini disebut batu peledakan dan ditemukan di toko makanan Huang. Sambil ia memegang batu kuning yang ditemukannya itu, lalu ia pun berkata lagi, kalau hanya satu memang tidak kuat, tapi sejumlah besar biji akan menyebabkan ledakan besar. Chen Hai menyarankan untuk membatalkan parade keluar dari istana ini, Yang Mulia. Lalu Yang Mulia Zoswali pun menjawab, Kaisar dinasti masa lalu telah pernah menghapus tradisi ini. Bukankah penghapusan saat ini akan mendorong arogansi keluarga? Sudah waktunya bagi mereka untuk mengetahui siapa sebenarnya Kaisar Dagan. Lalu ia pun bergumam, jika keluarga aristokrat ini tidak bisa dibersihkan, bagaimana aku bisa memberinya kehidupan yang damai di Kyoto? Sambil ia memikirkan Liyun di sana, lalu ia pun berkata, menemuinya di saat parade ini juga merupakan pengalaman baru. Sambil ia malu-malu mengucapkan itu, dan dari belakang Chen Hai pun bertanya-tanya
mendengar kata-kata dari kaisarnya itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan istana dari Soswelly dan seseorang pun berkata, "Yang mulia, kue dari ruang makan kekaisaran ada di sini. Jenis rasa apa yang diinginkan yang mulia?" Sambil Soswelly di sana pun berpikir, lalu ia pun berkata, "Yang manis." Dan di sisi pelayannya pun bergumam, "Yang mulia jelas menyukai rasa asam. Mengapa selalu ingin yang manis?" Lalu beberapa saat kemudian lagi kita diperlihatkan beberapa makanan yang disajikan. Ternyata itu adalah makanan yang disajikan untuk Liyun dari Soswelly. Di sana Liyun pun senang berkata, "Keterampilan memasakmu semakin baik dan lebih baik, tapi bukankah melelahkan melakukan begitu banyak hal?" Di sana Soswelly pun menjawab, "Itu tidak terlalu melelahkan." Sambil kita diperlihatkan ia yang membayangkan kokinya di sana yang pingsan karena memasak terlalu banyak. Lalu kita diperlihatkan Soswelly di sana berkata, "Ngomong-ngomong, besok aku mau membuat janji dengan temanku untuk pergi melihat pawai kaisar baru." Sambil terlihat di sana Liyun yang terkejut. Lalu Liyun pun berkata, "Pergi melihat pawai bersama teman? Kamu sebenarnya punya teman?" Lalu Soswelly pun memasang muka judes sambil berkata, "Kenapa? Memangnya aku tidak boleh punya teman?" Lalu Liyun pun menjawab, Tidak, maksudku aku belum pernah bertemu dengan temanmu." Di sana ia pun bergumam, "Apa yang bisa kulakukan? Dia tidak memiliki banyak komunikasi antar pribadi, jadi dia jarang berteman. Bagaimana aku bisa menghentikannya melihat pawai?" Sambil ia khawatir berkeringat dingin karena dalam pawai itu akan ada pemberontakan. Lalu ia pun berkata, "Kalau begitu aku akan pergi bersamamu besok." Di sana Soswelly pun memalingkan wajahnya. Lalu Liyun di sana pun bergumam, dia tidak senang lagi. Dan beberapa saat kemudian di malam harinya kita diperlihatkan mereka berdua yang sedang tidur bersama. Lalu Liyun pun bergumam, dia membuat janji melihat pawai dengan temannya. Aku tidak bisa menghentikannya. Kalau begitu aku akan mengikuti dia dan melindunginya. Siapa yang bisa berteman dengan istriku? Tapi tidak masalah jika dia bisa berteman. Aku akan menjamin keselamatanmu. Sambil ia melirik ke arah Soswelly itu yang tertidur. Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya kita diperlihatkan Liyun yang sudah terbangun dari tidurnya. Dan ia pun berkata, "Istriku, apakah kau sudah bangun?" Ternyata Soswelly pun sudah pergi dari sana. Liyun pun terkejut dan ia pun berkata, "Aku kesiangan. Aku berpikir terlalu banyak tadi malam dan tidur terlalu larut. Tidak membangunkanku. Mungkin dia marah. Aku harus segera menemukannya. Seharusnya dia di jalan kan?" Sambil ia mencari Soswelly di sana. Lalu ia pun melihat ke arah orang-orang yang berkerumun dan di sana ia pun berdesak-desakan melihat ke arah depan. Ternyata itu adalah rombongan kaisar yang membawa tandu. Dan di sana Liyun pun bergumam, benar, tujuan mereka adalah kaisar baru. Cukup kupastikan saja istriku tidak ada di dekat sini. Tapi kemana perginya dia? Istriku. Lalu seseorang di sana pun berkata, "Aku dengar kalau kaisar baru itu wanita tercantik di dunia." Dan temannya pun berkata, "Benarkah cukup jarang memiliki seorang kaisar wanita? Apakah dia masih cantik?" Dan orang itu pun menjawab, "Ku dengar para selir di istana saja malu dengannya." Sambil kita diperlihatkan Liyun di sana yang bergumam, "Bukankah Wu Zetian di dunia lain? Mungkinkah dia wanita yang kejam?" Sambil ia berjalan meninggalkan rombongan kaisar itu. Dan Liyun pun berkata, "Sudah setengah jalan pawai, tapi aku masih belum menemukan sosok istriku. Kemana dia pergi?" Sambil kita diperlihatkan bayangan dari Soswelly yang dari dalam tandu. Dan ia pun membuka tirai sambil melirik ke arah Liyun itu. Dan di sana Liyun pun merasakan sesuatu dan ia pun menoleh ke arah tandu itu. Lalu tirai tandu itu pun langsung segera ditutup oleh Soswelly. Di sana Liyun pun bergumam, "Apa dia memandangku?" Dan Soswelly pun bergumam juga, "Bodoh,
Yo, bangun kesiangan, makanya aku tinggal. Hahaha. Lalu Liyun pun pergi dari sana berkata, pawai hampir selesai. Seharusnya tidak ada lagi bahaya. Mungkinkah dia sudah pulang? Tapi tiba-tiba Liyun pun merasakan seseorang akan memegangnya dan ia pun menoleh. Ternyata itu adalah para prajurit yang dihajar seseorang. Lalu Liyun pun bergumam, bagaimana orang ini bisa ada di sini? Sambil kita diperlihatkan orang-orang itu yang sudah terluka dan prajurit itu pun bergumam harus melapor kepada Tuan Chen Hai. Tapi tiba-tiba ia pun ditusuk oleh seseorang yang memakai topeng dan ia pun berkata, hahaha, apa 6 pintu itu terlalu lemah. Hahaha, jadi Chen Hai itu memiliki sedikit kemampuan. Hahaha, sambil ia menghabisi semua penjaga di sana. Lalu ia pun berkata lagi, ayo pergi, jangan lupa bawa sekantong biji Genki itu. Sambil ia memerintahkan anak buahnya. Lalu ia pun membuka topeng itu sambil berkata, kali ini Kaisar anjing itu pasti mati tanpa menyisakan tubuhnya. Sambil terlihat senyum psikopat dari orang itu dan gigi yang menyerupai gigi hiu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Hai di sana terbengong melihat para prajuritnya yang sudah tewas. Lalu ia pun berkata, apakah kita terlambat? Dan penjaga ganteng di sana pun berkata, benar-benar pembunuhan yang brutal. By the way, penjaga ganteng ini kita panggil saja si Ucrit lagi ya Mo. Lalu ia pun berkata lagi, pembunuhnya bisa membunuh dengan satu gerakan, lalu dengan sengaja menghindari titik vital dan membiarkan mereka mati kesakitan. Lalu tiba-tiba Chen Hai di sana pun terkejut dan berkata, ini buruk, mungkinkah orang itu? Semua orang berpencar dan selidiki. Jika kalian menemukan orang yang mencurigakan, segera hubungi aku. Sambil ia memerintahkan beberapa prajuritnya di sana. Lalu di sisi Ucrit ia pun berkata, Tuan Chen Hai, siapa yang melakukan ini? Kenapa kau sangat gugup? Apakah itu pemberontak? Lalu Chen Hai pun menjawab, bukan dia, tapi mungkin lebih sulit dari orang itu. Dia sangat terkenal dengan metode dan sistem penanganan kasus 6 pintu kita. Jika itu dia, sangat mudah baginya mengelabui kita dan menyerang yang mulia. Lalu Ucrit pun berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Sistem 6 pintu kita tidak pernah bocor kan? Tapi Chen Hai di sana pun menjawab, bagaimana kalau pembuat sistem ini di sana? Ucrit pun berkata, apa? Mungkinkah orang itu? Lalu di sisi Chen Hai ia pun menjawab, benar sekali, dia adalah mantan pengawas 6 pintu. Sambil ia membayangkan sosok orang itu dan Chen Hai pun berkata, Luo Chengli, dia adalah pembuat sistem 6 pintu. Lalu Ucrit di sana pun berkata, Tuan Chen Hai, saya baru bergabung dengan 6 pintu dan baru mendengar tentang perbuatan brutal pria itu. Seberapa kuat dia? Chen Hai pun menjawab, awalnya aku tidak bisa menjadi kepala 6 pintu karena kekuatanku. Sampai hal itu terjadi, pada saat itu para pemberontak sangat kuat sehingga Kaisar ketakutan untuk mencegah keluarga dan warga sipil di Kyoto agar tidak memberontak. Luo Chengle ditunjuk sebagai manajer baru dari 6 pintu sehingga memperkuat manajemen Kyoto. Namun Luo Chengle sangat kejam dan menetapkan aturan yang paling ketat, dan setiap kali hukum ditegakkan itu menyebabkan kerusakan besar-besaran dan melukai mereka yang tidak bersalah. Sambil kita diperlihatkan keberingasan dari Luo Chengle itu, dan Chen Hai pun berkata, di bawah manajernya Kyoto telah menjadi neraka. Pada awalnya metode manajemen tekanan tinggi ini benar-benar berperan dalam menekan pemberontakan, tapi pendekatan seperti itu pada akhirnya akan mengubah segalanya. Orang-orang di Kyoto akhirnya tidak tahan dan terjadilah kerusakan berskala besar. Kemudian untuk meredakan amarah rakyat, Kaisar pertama mengeluarkan perintah kekaisaran untuk mengeksekusi Luo Chengle dan mengirimkan 4 master untuk membunuhnya, Dosing, Gangshou, Chouxing, dan Sutova. Tapi kekuatan Luo Chengle jauh melebihi perkiraan semua orang. Pasukan elit terkuat benar-benar dimusnahkan olehnya. Sambil kita diperlihatkan beberapa pasukan elit yang dihabisi dengan beringas oleh Luo Chengle itu.
itu. Lalu Chen He di sana pun bercerita lagi, namun setelah itu dia menghilang tanpa jejak. Karena perbuatannya tersebut, dia menjadi seorang raksa di api penyucian. Di mata orang-orang dikenal sebagai raksa berwajah giok. Sambil kita diperlihatkan Lo Chengle itu yang tersenyum psikopat dengan sangat menyeramkan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Li Shui di sana yang tersenyum berkata, "Hei tuan." Ternyata dari depannya terdapat Li Yun yang berkata, "Oh itu kamu." Sambil ia memandangi Li Shui yang membawa buntelan besar di belakangnya. Lalu Li Shui pun berkata, "Apakah tuan juga datang untuk makan?" "Hari ini Pawa Kaisar, banyak toko mengadakan kegiatan gratis dan membagikan banyak makanan." Di sana Li Yun pun berkata, "Bisakah kau menghabiskan semua makanan yang ada di kantong besar di punggungmu itu?" Lalu Li Shui pun menjawab, "Ya, ini makananku untuk tahun baru." Lalu Li Yun pun berkata, "Kau ini benar-benar tidak tahu malu. Apa dunia ini sudah rusak?" Lalu Li Shui pun mendekat berkata, "Hei tuan, kau sepertinya tidak tahu ya, kalau hanya makanan sih bukan apa-apa. Beberapa orang bahkan lebih parah dariku. Mereka membawa tas sebesar ini dan berisi dengan biji zenki kuning redup. Itu pasti bernilai banyak uang." Dan di sana Li Yun pun bergumam, "Biji zenki kuning redup, apakah itu batu api?" Dan ia pun berkata, "Ke arah mana kelompok itu pergi?" Di sana Li Shui pun menunjukkan sambil berkata, "Tadi di pintu masuk gang itu sepertinya menuju ke arah timur tuan." Lalu dengan cepat Li Yun pun berlari dari sana dan ia pun bergumam, "Kelompok itu benar-benar gila, begitu banyak batu peledak. Apakah mereka ingin menghancurkan seluruh jalanan menjadi berkeping-keping?" Sambil ia berhenti di sana dan menoleh-noleh, dan ia pun berkata, "Sialan, apakah mereka sudah pergi? Akan lama jika mencari dengan cara seperti ini." Dan ia pun segera melompat, dan ternyata lompatannya pun sangat tinggi hingga burung di depannya pun terkejut akan lompatan dari Li Yun itu. Lalu Li Yun pun melihat ke arah bawah berkata, "Biar aku lihat." Sambil ia melihat rombongan dari kaisar itu, dan di sana ia pun melihat ke arah cewek-cewek, dan kita diperlihatkan ia yang melihat ke arah petugas Chen He bersama kawan-kawan. Lalu kita diperlihatkan ia yang melihat ke arah para gerombolan Luo Chengle, dan Li Yun pun bergumam, "Ketemu." Dan di sana ia pun segera ancang-ancang akan turun dan melesat dengan cepat ke arah mereka. Dan di sana Li Yun pun semakin dekat, dan Luo Chengle pun merasakan sesuatu hingga ia pun menoleh ke atas, dan tiba-tiba Li Yun pun turun di hadapan Luo Chengle itu. Dan di sana Li Yun pun melihat ke arah Luo Chengle, dan begitu juga Luo Chengle pun melihat ke arah Li Yun. Lalu Li Yun pun berkata, "Hei bodoh, bunuh kaisar sesukamu, tapi jangan menggunakan senjata pemusnah massal." Sambil ia berteriak di sana. Lalu tiba-tiba Luo Chengle pun mengarahkan senjatanya ke arah Li Yun, dan di sana Li Yun pun dengan cepat menghindari senjata itu, dan duar, lantai itu pun hancur seketika akibat ledakan dari hantaman Luo Chengle itu. Dan di sana lantai itu pun bergejolak hingga mengeluarkan aura membara, dan aura itu pun makin membesar hingga membuat ledakan di sana, dan angin di sana pun menghembus dengan sangat keras hingga membuat goncangan yang sangat dahsyat di area itu. Dan anak buahnya pun ketakutan berkata, Master memang hebat." Sambil kita diperlihatkan Li Yun bersama Luo Chengle yang sudah berhadapan dengan kepulan asap akibat hantaman dari Luo Chengle itu. Dan Luo Chengle pun berkata, "Hei, sebenarnya siapa kau bisa menghindari seranganku tadi?" Sambil terlihat Li Yun di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, "Hei, bisakah kau mendengarkan nasihat orang lain? Aku tidak bermaksud untuk menghentikanmu membunuh kaisar baru itu." Tapi tiba-tiba Luo Chengle itu pun mengarahkan senjatanya lagi ke arah Li Yun, dan di sana ia pun akan menebas kepala dari Li Yun.
Tapi tiba-tiba pedangnya pun ditangkis oleh Liyun menggunakan tangan kosong, dan di sana Liu Chengle pun terkejut berkata, apa yang terjadi?" Lalu Liyun pun menahan pedang itu sambil berkata, "Aku bicara baik-baik denganmu, kenapa kau tidak mendengarkan? Apa kau tuli? Jangan menggunakan senjata yang dapat menyakiti orang lain tahu, apalagi sampai menyakiti istriku. Karena ini tidak masuk akal, sepertinya aku harus memberimu pelajaran." Lalu Liu Chengle pun berkata, "Haha, apa katamu memberiku pelajaran?" Sambil kita diperlihatkan aura membara yang menyerupai topengnya itu, dan di sana Liu Chengle pun berkata lagi, "Memangnya siapa kau? Apa kau tahu siapa aku?" Sambil ia menekan pedangnya itu dengan aura membaranya dengan sangat kuat, dan ia pun berkata, "Aku adalah Liu Chengle." Tapi tiba-tiba si Udinnya pun dihantam oleh dengkul dari Liyun itu hingga ia pun kesakitan di sana. Lalu ia pun terduduk sambil menahan sakit di depan Liyun itu, dan ia pun berkata, "Bajingan kau, berani sekali kau menyerangku, menyerang dengan cara yang memalukan lagi." Dan Liyun pun menjawab, "Oh, bukankah itu menunjukkan kalau kau lebih lemah? Dengan cara itu saja kau tidak bisa menghindarinya tahu." Lalu di sisi Liu Chengle, ia pun mengambil pedangnya lagi dan menyerang ke arah Liyun dengan wajah psikopat sambil berkata, "Bocah, aku akan membunuhmu." Sambil ia menebas-nebas ke arah Liyun itu, dan di sana tebasannya pun dapat dihindari oleh Liyun dengan sangat cepat, dan aura membara dari tebasan itu pun terpancar dari gerakan pedang dari Liu Chengle itu, hingga Liyun di sana pun dapat menghindarinya dengan sangat cepat. Lalu setiap gerakan dengan mudah dapat dihindari oleh Liyun itu, dan tiba-tiba baju Liyun pun terkena tebasan dari Liu Chengle itu, hingga Liyun di sana pun bergumam, "Cih, lumayan juga." Sambil Liu Chengle itu pun menebas lagi ke arah Liyun. Di sana Liyun pun hanya terdiam, lalu dengan tangannya yang berkobar membara, ia pun dapat menangkis serangan yang sangat dahsyat itu dari Liu Chengle. Dan di sana Liyun pun sampai terseret ke belakang dengan aura membara di tangannya itu, dan aura itu pun perlahan menghilang. Liyun pun berkata, "Hei, jangan memotong pakaianku. Ini pakaian yang dibelikan oleh istriku." Sambil kita diperlihatkan Liu Chengle di sana yang bergumam, "Masih mempedulikan pakaian? Apa dia orang gila?" Lalu ia pun berkata, "Memangnya aku peduli? Aku baru saja melakukan pemanasan. Apakah kau terkejut dengan kekuatanku? Sekarang ini aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku. Selanjutnya akan kuperlihatkan padamu kekuatanku yang sebenarnya. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekejaman." Sambil terlihat wajah psikopat dari Liu Chengle itu, tapi tiba-tiba wajahnya pun langsung dihantam oleh Liyun dengan sangat cepat. Di sana tangan Liyun pun penuh dengan darah dari Liu Chengle itu, dan Liu Chengle pun sampai menabrak tembok dengan sangat keras. Lalu Liyun pun berkata, "Aku tadi hanya berpura-pura. Apa kau pikir aku juga sedang menggunakan kekuatanku yang sebenarnya?" Sambil kita diperlihatkan Liu Chengle itu yang ketakutan berkata, "Bagaimana bisa ada orang seperti ini?" Lalu Liyun pun berkata, "Aku juga selalu merasa tidak terkalahkan di dunia ini, dan itu adalah penyakit. Jadi aku akan menyembuhkan penyakitmu." Sambil ia tersenyum psikopat di sana terdengar suara keras, "Bak, bak, bak. Wow, ini dia yang sakit. Bak, bak, bak. Ampun. Ini dia obatnya." Sambil kita diperlihatkan Liu Chengle itu yang mukanya bonyok akibat hantaman dari Liyun dengan bertubi-tubi. Lalu kita diperlihatkan Liyun di sana yang memukul lagi ke arah Liu Chengle dengan sangat keras hingga ia pun terpental ke atas, dan Liyun pun berkata, "Pukulan penyembuhan penyakit." Sambil Liu Chengle itu pun terjatuh dengan sangat keras di tanah. Lalu anak buahnya pun bergumam, "Bos kita adalah legenda. Tidak ada perlawanan sama sekali melawan orang ini. Apa asal usul orang ini tidak baik? Cepat, ayo kita cepat pergi." Sambil mereka pun akan pergi, tapi tiba-tiba Liyun pun berkata, "Hei kalian, mau pergi kemana?" Sambil ia tersenyum di sana.
Lalu terdengar ia yang menghajar mereka semua dengan sangat keras. Lalu kita diperlihatkan kepala-kepala mereka yang sudah di tanah. Dan Leon pun berkata, karena tidak ada tali untuk mengikat mereka, aku hanya bisa seperti ini saja. Ternyata mereka pun tubuhnya dipendam, hanya menyisakan kepala. Leon pun berkata, ini adalah sekelompok orang dengan keterbelakangan mental yang tidak dapat memahami orang lain. Selamat mengintrospeksi diri kalian di sini. Sambil mereka pun bonyok di sana. Lalu Leon pun melirik ke arah belakang sambil melihat batu kuning itu, dan ia pun berkata, barang ini sangat berbahaya dan anjing 6 pintu itu juga tidak meyakinkan. Sambil ia mendekat ke arah batu itu, dan ia pun berkata lagi, benar, bisa seperti ini. Sambil ia melemparkan batu itu ke arah atas, dan ia pun berkata, kembang api. Dan tiba-tiba batu itu pun meledak dengan pancaran sinar yang seperti kembang api. Di sana Leon pun hanya tersenyum karena ledakan di kota itu pun digagalkannya. Lalu di sisi mereka semua pun terkejut berkata, ada kembang api? Apakah hari ini hari libur? Saya tidak tahu, tapi kembang api itu sangat indah. Sambil mereka pun memandangi kembang api itu, dan Soswelly pun memandangi kembang api itu sambil bergumam, siapa yang menyalakan kembang api? Aku tidak tahu kemana perginya si bodoh Leon itu. Dan di sisi Leon, ia pun bergumam, aku tidak tahu apakah Soswelly melihatnya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan beberapa orang yang berlari, dan ternyata itu adalah anggota 6 pintu. Di sana Chen Hai pun berkata, perhatian semuanya, jangan sampai napi kabur. Sambil kita diperlihatkan Leon di sana yang melirik ke arah mereka sambil bergumam, pasukan dari 6 pintu kemari. Aku harus pergi. Lalu ia pun berkata, tidak peduli di dunia manapun, aku yang akan bertahan sampai akhir. Sambil ia melompat dari sana dan melesat menghindari para pasukan 6 pintu itu. Lalu kita diperlihatkan Chen Hai di sana yang terbengong berkata, ini apa yang terjadi? Lalu ia pun terkejut bergumam, bagaimana bisa orang ini adalah Lo Chengle? Sambil kita diperlihatkan Lo Chengle di sana yang mukanya babak belur. Lalu Chen Hai di sana pun bergumam lagi, ulah siapa ini? Siapa dia? Dia bisa menguburnya hidup-hidup. Hanya satu orang yang bisa melakukan ini, tapi dia adalah orang yang paling tidak mungkin untuk membantu kita. Sebenarnya apa yang terjadi? Sambil kita diperlihatkan mereka yang dilihat dari Li Shui dari belakang, dan Chen Hai pun berkata, perbaiki tempat kejadian dan bawa semua orang. Dan di sana Li Shui pun terbengong sambil bergumam, kekuatan mengerikan semacam ini tidak mungkin tuan tadi orang biasa. Mengapa dia menyembunyikan kekuatannya? Apakah dia yang saya cari selama ini? Apakah dia Yi Xinxian, pemimpin pasukan pemberontak? Dan bersambung mo.